Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai siklus hidup gimnospermae sebagai salah satu tugas mata kuliah Botani Tumbuhan Tinggi. Sebagai bahan pengantar untuk memulai materi ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit fakta mengenai gimnospermae. Gimnospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Gimnospermae berasal dari bahasa Yunani, yaitu gymnos yang berarti telanjang dan sperma yang berarti biji. Sehingga gimnospermae dapat diartikan sebagai tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji terbuka merupakan kelompok tumbuhan berbiji yang bijinya tidak terlindung dalam bakal buah atau ovarium. Secara harfiah, gimnospermae berarti gim atau telanjang dan spermae atau tumbuhan yang menghasilkan biji. Selanjutnya, adapun ciri-ciri dari gimnospermae terdapat 4 ciri. Yang pertama, mempunyai berkas yakni xilem serta floem. Nah, salah satu ciri tumbuhan gimnospermae ialah mempunyai berkas pengangkut, yakni berupa xilem dan floem. Tapi xilem pada gimnospermae tidak mempunyai pembuluh kayu, melainkan hanya trakeid saja. Nah, apa sih trakeid ini? Nah, trakeid ini merupakan sel xilem yang berfungsi sebagai penunjang. Sementara floem pada tumbuhan gimnospermae tak ada sel pengiring. Nah, selanjutnya yang kedua cirinya ialah bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah. Maksud dari bakal biji tak terlindungi oleh daun buah ini karena pada gimnospermae dia ini termasuk tumbuhan berbiji telanjang. Dan yang ketiga, pada umumnya perdu atau pohon tidak ada yang berupa herba. Mengapa demikian? Karena batang dan akar akan berkambium sehingga dapat tumbuh membesar. Akar dan batang ini selalu mengadakan pertumbuhan menempel sekunder, berkas pembuluh pengangkut kolateral dalam keadaan terbuka, serta xilem pada gimnospermae hanya terdiri atas trakeid saja, sedangkan floemnya tanpa sel-sel penunjang. Dan yang keempat adalah mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Kelompok gimnospermae di mana ini terbagi menjadi 4 divisi. Yang pertama ada Cicadophyta. Cicadophyta memiliki ciri-ciri berupa tumbuhan yang tidak bercabang dan memiliki daun majemuk. Contohnya ada cicak serumpi atau pakis haji yang sering sekali kita lihat sebagai tanaman hias. Cicadophyta merupakan salah satu kelompok tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Tumbuhan jenis Cicadophyta ada di tropis dan subtropis di dunia, serta jumlahnya sangat terbatas. Ciri-ciri dari Cicadophyta sendiri yaitu tumbuhan ini memiliki akar yang serabut dan membentuk struktur yang disebut akar karawit. Hal ini karena bentuknya menyerupai karang mini yang berisi cyanobacteria dalam koloni bentuk benang dari marga Anabaena. Untuk ciri strukturnya sendiri, struktur batangnya sendiri seperti pada umumnya yaitu tebal dengan bentuk tempurung yang berpati. Permukaan luar dari batang dicirikan sebagai pola keras, tempelan yang sudah terlepas. Terkadang batangnya tidak muncul dari permukaan atau sedikit muncul dengan membentuk tampilan membulat yang disebut dengan caudex. Untuk daunnya sendiri tersusun dalam roset mengelilingi puncak batang. Organ reproduksinya tersusun dalam struktur yang disebut runjung atau strobilus jantan dan betina terdapat di dalam ujung batang pada pohon yang berbeda, atau semua anggota divisi ini berumah 2 atau dioecious. Yang kedua ada Ginkgo vita. Ini hanya terdiri dari satu spesies yaitu Ginkgo biloba yang cukup sering dimanfaatkan dalam dunia medis. Spesies Ginkgo biloba
hanya dapat ditemukan secara liar di Tiongkok. Akan tetapi seluruh dunia juga telah membudidayakan tumbuhan jenis ini. Pohon ini merupakan pohon tahunan tipe peluru serta dapat berumur sampai ratusan tahun. Daunnya berbentuk kipas, tumbuh dari ujung batang atau cabang. Urat-urat daun memanjang dari pangkal. Spesies ini tidak berbunga, juga tidak berbuah karena tumbuhan ini merupakan tumbuhan berbiji terbuka. Bijinya dilindungi oleh selapis jaringan lunak yang dikenal sebagai biji. Selain itu, fungsi dari biji ginkgo dapat dimakan serta dapat diolah menjadi obat. Sejumlah produksi makanan, suplemen mengandung ekstrak biji ginkgo. Hal ini karena dianggap berkhasiat dapat mempertahankan daya ingat. Secara umum, biji ini juga dimanfaatkan sebagai kesehatan untuk otak, memperkuat daya ingat, serta melancarkan aliran darah perifer. Yang ketiga yaitu ada Coniferophyta. Coniferophyta ini memiliki ciri-ciri unik dari tumbuhan divisi. Ini adalah tumbuhan yang selalu hijau atau evergreen, contohnya adalah pinus. Coniferophyta ini atau tumbuhan runjung memiliki ciri khas dengan daun yang warna hijau sepanjang tahun. Kebanyakan anggota memiliki tajuk berbentuk kerucut dan juga memiliki daun yang memanjang atau lancet, atau juga berbentuk jarum sehingga bisa dikenal sebagai tumbuhan berdaun jarum. Ciri-ciri sendiri dari jenis Coniferophyta itu sendiri yaitu Coniferophyta adalah tumbuhan yang memiliki alat reproduktif terpisah antara jantan dan betina atau berumah dua. Coniferophyta memiliki daun berjarum sehingga sering disebut pohon jarum. Beberapa tumbuhan ini berbentuk pohon tetapi ada sebagian redup. Contoh dari tumbuhan Gymnospermae jenis Coniferophyta, akar kognitif adalah pinus yang memiliki saluran resin pada bagian batangnya. Sementara untuk contoh dari Coniferophyta adalah ada Pinus mercusii atau Pinus, ada Agathis alba dan Pinus silvestris. Divisi keempat yaitu Gnetophyta. Merupakan tumbuhan-tumbuhan dari divisi ini bisa berupa perdu, tumbuhan pemanjat atau pohon. Mereka memiliki tulang daun menyirik. Contohnya adalah Gnetum gnemon atau melinjo yang bisa dikonsumsi. Nah, Gnetophyta merupakan divisi yang dianggap paling maju di antara keempat divisi pada Gymnospermae. Gnetophyta yaitu divisi dari anggota Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Divisi ini merupakan tumbuhan yang mempunyai strobilus jantan yang tersusun majemuk, di mana daunnya berhadapan atau melingkar. Seluruh pembuluh terdapat pada kayu sekunder dan tidak terdapat adanya kanal resin. Di Indonesia, misalnya yaitu Flora malinjo atau Gnetum gnemon yang merupakan anggota dari kelompok ini. Gnetophyta terdiri dari dua kelas yaitu Epedraceae dan Gnetaceae. Adapun klasifikasi dari Gnetophyta yaitu berasal dari Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelasnya itu Monocotyledoneae, ordo Gnetales, family Gnetaceae, genus Gnetum, dan spesies Gnetum gnemon. Nah, adapun siklus hidup dari Gymnospermae. Tumbuhan dari jenis Gymnospermae akan mengalami metagenesis atau pergiliran generasi. Dua fase atau generasi yang akan tumbuhan ini lewati yaitu fase gametofit dan juga fase sporofit. Yang dimana bisa kita lihat pada layar tersebut adanya fase sporofit. Nah, tanaman Gymnospermae di fluid dewasa akan berfotosintesis dan menghasilkan strobilus jantan atau di mana penghasil serbuk sari, dan strobilus betina yakni penghasil ovum, yang di mana akan berkembang pada tumbuhan yang sama yakni berumah satu atau tumbuhan berbeda. Dan selanjutnya ketika berada di tanaman yang sama, strobilus betina akan diproduksi di bagian
atas cabang, sedangkan Strobilus jantan penghasil serbuk sari bisa ditemukan di bagian bawah. Dan adapun sporofil Strobilus jantan mengandung mikrospora, sedangkan pada sporofil betina itu membentuk megaspora. Keduanya akan berperan penting pada fase atau generasi berikutnya, yaitu gametofit. Nah, adapun fase kedua bisa dilihat pada layar tersebut, yakni fase gametofit, yang dimana mikrospora akan menghasilkan serbuk sari atau gametofit jantan setelah menjalani fase meiosis. Nah, demikian pula pada megaspora yang dibawa oleh Strobilus yang berevolusi berkembang menjadi megagametofit atau gametofit betina. Nah, kedua gametofit ini hanya memiliki umur yang singkat dan diakhiri dengan produksi sel sperma oleh gametofit jantan dan sel telur oleh gametofit betina. Mereka bergantung pada tanaman sporofit untuk nutrisi. Nah, gametofit betina tetap melekat hingga pembuahan terjadi dan benih menyebar. Selanjutnya, proses penyerbukan gimnospermae terjadi melalui angin dan bahan alami. Butir serbuk sari yang mengandung sel sperma akan dibawa ke gametofit betina dari yang berevolusi, kemudian melalui angin atau serangga. Nah, serbuk sari ini akan menyebar yang pada akhirnya akan membentuk sebuah tabung serbuk sari. Baik, selanjutnya tabung serbuk sari mengirimkan sel sperma tersebut untuk membuahi sel telur dan menghasilkan sporofit dan dibungkus dalam biji berbentuk embrio. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Nah, ketika kondisi yang menguntungkan tiba, benih akan disebarkan melalui angin dan hujan. Selanjutnya, mereka akan menyebar ke berbagai tempat di mana sporofit berkecambah dan berkembang menjadi tanaman baru. Nah, jadi siklus hidup gimnospermae dimulai dengan tanaman induk penghasil spora yang bergantian secara generasi gametofit dengan durasi yang singkat, dan kemudian akan kembali ke fase sporofit dan itu akan berulang terus-menerus. Nah, saya kira itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.